Kembali lagi di shift malam teman-teman semua. Libur, Vincent libur. Vincent libur ya. Oke, sekarang Aing kasih pertanyaan dulu. Menurut kalian atlet paling kaya sepanjang masa siapa? Bang Ronaldo. LeBron James. Ronaldo. Ini salah, petinju. Dari Pacquiao. bukan Floyd Mayweather. Bukan. Siapa? Ini golf. Oh ini Michael yang Jordan. Bukan juga. yang baru kemarin nabrak. Itu golf Tomcat. Tiger Wood. Tomcat anjing. Tomcat. Kok Tomcat? Goblok. Tiger. Tiger Wood anjing. Tiger 2000. Tiger. Honda anjing. Tomcat siapa? Oke, jadi ini adalah atlet terkaya sepanjang sejarah. Pasti kan orang-orang ngomong Michael Jordan, Michael Schumacher, Floyd Lewis Mayweather Hamilton, nggak sih? Oh ini. Cristiano Ronaldo dan lain-lain. MMA. Enggak. Serius bukan? Apa? Jadi orang paling kaya atlet terkaya di dunia Yang punya jarum. bukan. Atlet mas. Iya, dia atlet- juga sempat atlet jadi catur atlet. ya? Iya, juga. bridge, nggak bridge dia bridge. Ya bridge Oh. ya. Bridge. Adalah seseorang bernama Gaius Apelius Diocles. Siapa? Gaius Apelius Diocles. Gaius. Itu yang kabur nonton tenis ya? Bukan, beda Gaius. Beda Gaius. Itu Gaius. Jadi beda ada mas. Beda mas ya. Gaius tuh nulisnya Gaius. Gaius. Apa? Gaius. Gaius. Oke. Jadi ada satu namanya dari 2000 tahun yang lalu. Kekayaannya tuh ngalahin semuanya jauh banget. guys. 2000 tahun yang lalu. Jadi Gaius ini bukan pembisnis, bukan raja, tapi dia adalah pembalap terkaya sepanjang masa. Oh, F1. Bukan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Iya. Balap. Balap pot gimana gini? 500 meter gitu. Jordi, Capek, anjing. Jordi menang dong. Jadi kejadiannya semua terjadi. Panjang Balap arenanya. apa? Balap Sabar dulu. Panjang arenanya itu kurang lebih 600 meter dan yang nonton adalah 250.000 orang. Anjing. Dia adalah pembalap kereta kuda. Kuda. Oh chariot. kereta kuda. Yes, kereta melaju super cepat, tikungan tajam, tabrakan mati. Itu udah Berarti pasti. di belakangnya kereta. Kuda. Orang, Enggak, maksudnya kudanya yang kayak Cinderella kan? yang satu loh. Hah? Iya yang kayak Cinderella Chariot, kan? chariot, tau chariot? Chariot, Iya, chariot. Oh yang satu yang ininya Ya. kayak Bener. Oh. Nah itu tuh ada sebutannya naufragium anjir. Kecelakaan parah di darat ya. Dan orang tuh dulu seneng banget sama kecelakaan, gak tau kenapa. Sekarang juga kok Aing masih suka nonton kalau ada. Benar. Hati-hati ke cancel elitis F1 ya. Beda. Beda ya. Mana juga suka kan lihat orang berantem melemparin kursi. Kalau seru sih. Kemarin ada yang ngirim di Instagram ngetek, "Bang, kesukaan lu sama Bang Fandi." Iya dulu lucu banget sih orang berantem sampai lempar kursi. Terus Jadi Diocles itu lahir 104 tahun sebelum Masehi. keren. Di daerah namanya Lusitania. Lusitania. Sekarang itu Portugal dan Spanyol yang bersatu. Oh. Lusitania, dia itu bukan anak bangsawan, bukan orang kaya atau apa. Tapi dia itu memulai karir dari muda. Dulu 18 tahun udah jadi pembalap chariot. Nah Diocles itu tuh termasuk Max Verstappen-nya zaman dulu. Max Oke. Verstappen. Jadi dari muda tuh dia udah udah berbakat nih orang. Tapi bisa kira-kira kayaknya bisa jadi pembalap top. Nah balapannya itu ada di Roma. Oh ancient Rome. Yes. Ancient Rome. Ada tim red, blue, green, and white. Nah Diocles tuh pindah dari tim white ke green, akhirnya ke red. Red tuh tim paling elit. Ferrari. Oh ada Ferrari. Ya, gitu-gitu aja. mungkin Ferrari tuh ngambil merahnya dari situ juga. Oke. Dan setiap pindah itu gajinya naik. Nah akhirnya dia itu kurang lebih kayak Schumacher lah, mungkin 7 kali juara dunia. Atau tapi kayak, nggak kecelakaan. Rossi. wah parah sih. Di cancel sama Apa? elitis F1 tuh. Enggak, Aing nanya doang. Parah banget Dia sih. kecelakaan gak sih? Enggak. Aing nanya. Terus kemenangan Diocles itu kurang lebih ada 35.863.120 sestrekres. Apa tuh? Mata uang waktu itu. Oh. Kalau dikonversi sekarang berapa coba? Berapa? 20 miliar US dollar. Anjing. Atau kurang lebih 300 triliun. Triliun. Bisa beli apa? Nah, dibandingin ya. Atlet terkaya di dunia sekarang Michael Jordan itu 3 miliar dolar. Sekarang Michael Jordan. Ronaldo 2 miliar dolar. Michael Schumacher itu 900 juta Bukannya dolar. Floyd ya? Lebih kayak Michael. Karena dia kan dapat percentage dari Air Jordan. Oh iya, jualan sepatu. Benar. Itu mah pebisnis namanya. Betul. Benar. Nah, statistiknya ya, dari 4.257 balapan chariot, Hmm. dia menang 1.462 kemenangan atau 34% win rate dalam 4.000. Itu dan itu di balapan susah banget untuk dapat win rate kayak gitu, guys. 34%.
Juga. Dan dia itu jagoan comeback di lap terakhir. Nah, salah satunya dulu kan perjudian masih ya udahlah. Hmm. Dia tuh gede duitnya dari judi. Oh. Kayak masih gak sih sampai sekarang? Ya kan sekarang ilegal. Iya, oh iya. Ya kan? Ada tapi di belakang. Iya. Benar. Jadi dia punya triknya itu dia spesialis last lap comeback. Jadi lap terakhir tuh dia sengaja nahan posisi terus nyalip di akhir. Oke, terus Oh. Terus Terus Diocles itu bukan sekedar atlet guys. Dia itu selebriti terbesar di Romawi kuno. Oh, artis pada masa. Yes. Jadi artis ya? Dia tuh punya fans fanatik. Sampai beberapa cewek itu minta dihamilin sesudah balapan. Supaya anaknya jago juga. Supaya anaknya jadi pembalap kayak dia. Ah. Dan katanya dia itu rumahnya tuh sering kali sampai tengah malam dikerubunin oleh ribuan wanita. Anjir, capek juga ya. Jadi simbol tim dan dikenal sebagai simbol keperiannya seluruh kekaisaran. Nah, yang bikin jadi makin dia kaya adalah pusat perjudian. Jadi tahun segitu race fixing tuh udah ada. Oh, oke. Oh, pengaturan, skandal pengaturan. Ya, skandal pengaturan dan dia kadang suruh kalah, suruh menang, suruh kalah, suruh menang gitu. Berarti sebenarnya kalau dia tanding terus jadi kayak kompe gitu, win rate-nya lebih dari itu dong. Bener. Harusnya. Iya. Karena dulu di Romawi kuno itu nomor 1 hiburannya adalah chariot. Selain gladiator dan Selain lain-lain. gladiator. Ya. Tapi kan sebenarnya yang Dan diandalkan dia dari situ dan kan dia kudanya, karirnya kan? panjang men. Enggak, maksudnya yang diandalkan dari situ kudanya kan. Iya nggak tahu Iya, ya. harusnya I don't kudanya. know. Kudanya I don't kan, know. bukan dia aja kan. Bener. Tapi ya dia nggak pernah mati di arena, dia selamat Oh, sampai akhir karirnya. Nah, jadi dia itu adalah salah satu juga yang kepercayaannya kemungkinan pertama kali atlet dapat sponsor secara nggak langsung. Oh. Jadi kayak ada kayak emas, pedagang emas apa pedagang apa? Sponsorin dia. Ya sponsorin, maksudnya kayak ini pakai emas ini. Volunteer. Oh. Sponsor lah, endorse lah kan mana sering di endorse kan jutaan juga kan mana? Ya. Jadi pas dia pakai semua orang ngeliat. Iya kayak Upi lah. Iya. Kok- Upi pakai kan orang lihat semua. Iya, Yang secara nggak sepatu langsung. 300 juta itu. Terus. Lanjut. Lanjut. Terus ada orang ini dalam sejarahnya katanya kemungkinan besar ini ada yang bilang nggak akan pernah terkalahkan kekayaannya. Serius. Kemungkinan, nggak tahu kan. Itu kan baru probabilitas. Ya kan gitu, kalau guys. dari atlet. Dia dari atlet bukan dari Ya. keseluruhan. Dia adalah atlet terkaya sepanjang masa itu, Betul, guys. betul. Di atas Michael Jordan. Tapi someday kalau misal hype-nya si Air Jordan ini masih oke, kayaknya kesalip deh. Masalahnya 10% lebih dia dapatnya setiap penjualan sepatu ya. Jing serius. Serius, Iya. kemarin kita nonton filmnya. Enggak 10% dari profit atau dari Penjualan sepatu, satu biji sepatu. Ih, anjir. Dia kan waktu itu deal-dealannya tahun 1984 waktu Michael Jordan mau masuk Chicago Bulls. Hmm. Dia tuh dijanjiin sama Nike-nya per sepatunya ada penjualan buat Michael. Selalu. Setiap sepatu yang Shoe terjual. is just a shoe. Berarti man. yang Travis juga dong. Iya dong. Wow. Iya, kayak Yang gitu. mana punya berapa biji itu? Mulai. Emang berapaan Van kalau sepatu Nggak teh? 14. Diam. 14 udah, juta. jangan. Berarti dapat 1.400.000 dong dia. Iya. Enggak dong, kan harga pabriknya 3 jutaan Oh. pas keluar pabrik. Kalau harga resale-nya 14, enggak tahu Upi beli berapa. Mana beli berapa, Pi? Berapa banyak mana punya? Ada 7 dia. Shoe is just a shoe. Until someone give them a meaning. Bener. Dengar Pi. Apa tuh artinya? Sepatu itu cuma sepatu sampai seseorang yang memakainya memberikan arti di sepatu itu. Bener. Betul. Tapi keren si Coba ibunya. ada besok ada R Alfi. Apa artinya anjing sepatu itu nggak? Malas. Malas. Mending pakai swallow. Mending ngocok pakai swallow. guys. Mending main bata terus ini Tamiya. Iya benar Main aja. robot Inul ya. Exactly bro. Exactly. Anjing. Tapi si ibunya keren karena kemarin dia ngomongnya maunya kayak gitu karena setiap sepatu yang terjual kan ada nama keluarga dia, Jordan. Jadinya ya sah-sah aja kalau mereka pengennya kayak gitu. Bener. Jadi diiyain dan itu pertama kali ya ada atlet yang belum masuk pro tapi udah digituin sama brand. Iya gede. karena dia masih di kampus waktu dikasih deal itu. Masih belum masuk NBA, mau masuk NBA. Tapi hebat juga yang nemuin Michael Jordan tuh. Kayak Beuh. anjing nih orang. Tapi Gundam kok Gundam sih anjing. Apa? Gara-gara baca komen. Tapi Jordan tuh dari dia di kuliahnya udah mantap sebenarnya, udah pemain oke. Oh. Saya mau bawain mas. Jadi kita langsung. Jadi aku di sini bakal membuktikan kalau di kerajaan Inggris tuh senggol-senggolan guys. Dan raja yang memerintah tanah itu bukan satu garis keturunan,
karena mereka saling menghabisi ya guys ya. Itu beda-beda keluarganya. Bener. Jadi teman-teman, kalian tahu gak kalau dulu ini adalah cerita tragis dari seorang putri bangsawan bernama Anne Boleyn yang adalah Anne Boleyn. Anne Boleyn. Anne Boleyn. Iya. Dia sendiri lahir sebagai putri bangsawan dari pasangan Sir Thomas Boleyn dan Elizabeth Howard. Dengan masa kecil yang mapan di kastil Hanover, Inggris. Dari sejak kecil dia tuh udah hidupnya enak. Pada tahun 1513 ia dikirim ke Prancis untuk mempelajari tata krama istana serta mengasah keterampilan seni seperti musik, tari dan fashion. Jadi dari kecil orang bangsawan Inggris tuh udah dididik guys. Ada sekolahnya jadi bangsawan. Jurusannya apa? Jurusan bangsawan. Nah gitu. Belajarnya nari sama table manners. Table manner. Bener. Terus Sekembalinya ke Inggris pada 1522, Anne bertransformasi menjadi wanita yang sangat anggun dan berpendidikan tinggi, menjadikannya sosok yang sangat menonjol di lingkungan istana. oke. Meskipun banyak pria ternama yang mencoba mendekatinya, Anne dikenal sangat pemilih. Hingga akhirnya ia menarik perhatian sang raja sendiri, yaitu Raja Henry VIII. Sang raja yang merasa frustasi karena pernikahannya dengan Catherine of Aragon tidak membuahkan ahli waris laki-laki, mengejar Anne dengan sangat gigih. Melalui 17 surat cinta yang ia kirim setiap harinya, membuat Anne tuh ya luluh lama-lama. Awalnya nggak mau kan, tapi karena si Henry VIII tuh ngirimin 17 surat setiap hari dan isinya tuh romantis banget, jadinya ya luluh. Kegigihan Henry termasuk perhatiannya yang luar biasa dengan Anne sampai akhirnya Anne tuh ya udah kita nikah aja gitu. Jadi Anne-nya yang mau sekarang. Demi menikahi Anne, Henry VIII melakukan langkah berani dengan melawan otoritas Paus Clemens VII yang menolak membatalkan pernikahan pertamanya. Jadi dia tuh pengennya gak mendua, tapi pengennya menceraikan istri sebelumnya yang Catherine tadi. Tapi sama Paus juga nggak boleh. Ya karena kan nggak boleh berpisah. Bener, harus ada sebab kayak meninggal bla bla bla. Betul. Tapi si Henry tuh aku udah nggak mau, dia nggak bisa ngasih anak laki-laki gitu. Akhirnya diberontak. Konflik ini berujung pada pemutusan hubungan Inggris dengan gereja Katolik Roma, di mana Henry mengangkat dirinya sebagai kepala gereja tertinggi di Inggris biar dia bisa mengubah aturan. Bener. Ya udah, sekarang kita putusin ketua gereja sekarang aku, bukan Paus lagi gitu. Biar bisa mengubah aturan dan biar bisa menikahi si Anne Boleyn. Dan mereka akhirnya menikah pada Januari 1533 dan Anne dinobatkan sebagai ratu di Westminster Abbey saat tengah mengandung 6 bulan. Jadi pas nikah tuh udah hamil 6 bulan. Taunya. Pada September 1533, Anne melahirkan seorang cewek bernama Elizabeth I. Asik, yang punya cendol tuh. Bener. Iya. Cendol Elizabeth. Di dekat Tegalga ya lahirnya. Namun kebahagiaan itu mulai pudar karena Henry tetap pengen anak laki-laki kan. Kegagalan Anne dalam memberikan ahli waris laki-laki ini setelah mengalami 2 kali keguguran, ini membuat posisi politiknya melemah. Dan Henry VIII mulai berpaling ke wanita lain. God damn, gampang banget. Iya, kan pengen anak cowok. Situasi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh politiknya, termasuk Thomas Cromwell yang menyusun konspirasi tuduhan perzinaan kalau Anne ini selingkuh dan berzina dengan orang lain. Untuk Anne ini disingkirkan dan dia jadi di atas Anne dudukannya. Tragedi memuncak pada Mei 1536 saat Anne ditangkap dan dijatuhi hukuman mati tiba-tiba. Padahal nggak ada tuduhan, cuma tuduhan selingkuh tadi. Meski ia terus bersikeras tidak bersalah di pengadilan, Anne tetap dieksekusi di Tower Green pada 19 Mei 1536 dengan pidato terakhir yang sangat hati-hati demi melindungi keselamatan putrinya. Sebelum dia digantung, dia tuh pengen si anak ceweknya itu jangan diapa-apain sama keluarga kerajaan. Tapi ujung-ujungnya masih tetap jadi ratu kan nanti Elizabeth I. Nama baik dan kebenaran di balik konspirasi ini baru terungkap sepenuhnya ke publik bertahun-tahun kemudian setelah anaknya Elizabeth I naik tahta dan menjadi salah satu penguasa terbesar di Inggris. Karena sebelum dia dieksekusi itu tuh publik gak boleh tahu. Publik dikasih tahu kalau si Anne ini selingkuh. Padahal cerita di baliknya adalah dia tuh gak bisa menghasilkan anak perempuan. Cuma itu doang tapi dihukum mati, bayangin. Tapi apa ya, ini membuktikan kalau misal monarki Inggris itu gak seperti yang kalian pikirkan ya. Kayak berarti Raja Inggris sebelumnya tuh punya darah sama ini ya bang. Dari itu satu darah ya bang. Enggak guys.
Jadi kadang mereka tuh menghabisi anak bangsawan yang lain yang masih kecil gitu biar nantinya mereka yang naik. Yang masih Atau- kecil. Iya, God dang. karena pernah ditemukan saat ada orang merenovasi Tower Inggris, Tower London teman-teman. Mereka menemukan sebuah kotak peti berisi 2 kerangka anak laki-laki Oke. yang diduga adalah anak salah satu bangsawan yang nantinya bakal jadi raja. Jadi dibunuh, dihabisin gitu. Iya, gimana ya? Tapi itu pandangan baru lah ke kalian kalau misal raja itu tidak sebaik apa yang kalian pikirkan, teman-teman. Oke. Itu dia cerita dari Anne Boleyn. Tentang kerajaan Inggris. Tapi iya kan apa throne apa sih yang gue bilang kemarin? Oh, throne upper the bloods bener. katanya. Tahu nggak? Over the Bloods. Upper the bloods. Oh, Upper the Bloods. Throne itu apa? Throne itu? Throne tuh Throne tahta. Tahta di atas darah. Tahta di atas darah. Katanya tahtanya di atas darah-darah orang yang dikorbankan. Benar. Betul. Bahkan ya ntar ada cerita juga sih aing. Nah, tapi si Anne Boleyn ini sekarang gara-gara si Elizabeth I speak up soal ibunya yang dihabisi karena nggak bisa ngasih keturunan laki-laki. Itu sekarang Anne Boleyn dihormati banget guys. Dan namanya dijadiin nama stadion West Ham United. Oh, Bowling ground. Oh, itu dari si mana lu tahu anjing ha? Diem. Namanya Tahu Bowling nggak Ground. legend West Ham siapa? Siapa emang? Frank Lampard senior. Wah, yang Oh tahu iya. pemain Inggris kan Ya, Lampard. bapaknya Lampard. 89 bukan? Oh iya. Bapaknya Lampard tuh kan pemain West Ham. Oh, baru tahu aku. Oh, bukan anaknya. Anaknya Chelsea di West Ham tapi ada di Chelsea jago. Oh, Sama-sama tim London by the way. Yes. Lampard bukannya MU ya? Bukan. Ah itu, kamu tidak mengerti bola. Tapi dia Inggris kan, benar. Dia Inggris. Benar, dia Inggris. Aing tahu di timnasnya. Bowling Iya. Ground. Itu Wayne dia. Rooney tahu Wayne Rooney? Tahu. Anjay. Rooney, Itu siapanya tuh Wayne Rooney? striker. Gak ada dong, Itu gak ada apa-apanya. teman nonton. Oh iya By iya. the way, ada cerita baru guys. Oh, Apa? tuh? Tentang bintang pengetuk. Gimana tuh ceritanya? Jadi kemarin itu NASA bahkan sampai ngasih laporan di website resminya apa namanya baru banget tahun 2026 ini. Jadi bintang pengetuk ini bahkan ada di Al-Quran di surat At-Tariq ya. Jadi di sini ilmuwan baru menemukan jenis bintang yang sangat cocok dengan deskripsi ini di tahun 1967 namanya Pulsar dulunya tuh. Nah, terus kemarin itu waktu apa namanya yang baru viral di Instagram. Jadi kemarin itu ada orang yang diberangkatin ke sana ke luar Artemis, angkasa. Artemis. Artemis ya? Ya, Ya, Artemis ya. Artemis itu kemarin baru diberangkatin berpulang kan, Pi? pulang. Dan itu ada suara ketukan Oh, Katanya itu dari mesinnya. katanya. Ah. Ya kan? Sampai NASA tuh sampai ngebuka videonya di website resminya sampai disuruh cari tahu kan publik juga ya. Ya. Itu detail-detailnya tuh ada di situ tuh. Dan katanya bintang pengetuk ini tuh nggak cuman kemarin doang, dulu tuh sempat ada juga. Iya yang astronot Cina juga ada kan? Ya, jadi banyak guys fenomena ada yang ngetok kayak ada yang ngetokin kapal apa jendelanya ya. Waktu itu yang paling terkenal tuh yang ke pintunya. buat oh pintu. kayak suara geduk-geduk. Iya. Kayak ada yang mau masuk gitu. What? What? Shopee gitu. That's crazy man. Jauh banget Mas Iya katanya. iya. Aduh, dia misi Artemis nih ini kan apa? Dia mau explore bumi bulan bagian yang gelapnya. Dark Side of the Moon. Iya. Itu yang sedihnya tuh yang dia namain astronotnya namain istrinya yang udah meninggal. Apa? Agus Salim. Apa sih? Apa? Jadi astronot yang di Artemis tuh dia lewat bagian belakangan terus dia mau boleh ada satu bagian di bulan tuh dinamain Carol Oh. dari nama istrinya yang udah meninggal. Oh. And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. Oke. Di Dark Side of Sedih aja dia ngomongnya sampai tersengas-sengas apa sih? Ya. Terenuh-renuh itu. Apa Terenyuh. terenuh-renuh? Iki, Sedih. Tersengguk, Tersengguk. kengguk. By the way yang lagi Dia main ngomong Carol. lagi main game yang tentang bulan. Oh, Jadi apa tuh? Pragmata. Ah, Apa Lagi. itu? gimana? Jadi di bulan itu udah mulai ada peradaban manusia Di gamenya. di gamenya. Jadi di bulan itu lebih tepatnya dipakai buat ada material di bulan yang gak ada di bumi yang bisa buat ngeprint apapun yang maneh mau. Iya Cuman sih, yang iya Aing kepikiran kalau misalnya suatu hari nanti kira-kira bakal ada peradaban gak di bulan? Bisa. Kayaknya Kalau menurut saya bisa. menurut bisa. Aing nggak Kecil bisa kemungkinan sih.
Kecil ya. Karena Kecil. tidak ada air dan tidak ada lapisan atmosfer yang bisa kita bertahan hidup. Iya, pakai dom gini gimana? Nah, kalau pakai dom gitu. Pakai dom gitu gimana? Ayo. Ya ngapain aja mending di bumi aja anjir. Kalau bumi udah nggak bisa ditinggalin, Pi. Mending di ini yang mirip bumi. Tapi Yang skala bulan tuh berapa ya? lebih kecil dari bumi. Kecil Nah, dari bumi. Seberapa coba? Aing pengen tahu. Se-Afrika enggak dibuletin? Nggak tahu. Enggak lah, pasti lebih gede. Oh, lebih gede. Komparasi. Luas total bulan. Komparasi. Kalau Kepler ya. Tiga- Planet Kepler mirip bumi itu. Kepler lebih gede lagi. Tapi Tiga- mirip bumi. By the way, By the way. planet Kepler terus planet-planet yang bisa ditinggalin yang katanya kayak bumi itu kemungkinan besar ketika kita sampai sana kita nggak bisa tinggal di situ. Satu, gravitasinya beda, Katanya lebih kenceng ya. lebih berat kita di situ. Ah. Aktivitas tuh bakal terasa berat. Mungkin makhluk hidup bisa ada yang tinggal di sana. Terus kedua, kadar oksigennya itu lebih tinggi. Tapi itu dia tahu dari mana? Itu kan jutaan tahun cahaya kan. Betul. Jadi bisa jadi yang kita lihat tuh sebenarnya udah berapa ribu tahun yang lalu. Tapi sobo kalau misalnya kita bisa Iya. ke sana, ya itu juga yang jadi concern Iya. ketika di sana tuh. Kalau misalnya emang di Kepler itu, kalau misalnya di planet itu tiba-tiba ada kehidupan, itu pasti something yang berbeda sama di bumi. Kepler kalau lihat ke bumi sekarang masih ada T-Rex anjir. Bener. Kalau dilihat- Itu teorinya gimana ya? Jadi juta tahun cahaya tuh ya Jarak tempuh kan? jarak tempuhnya misalkan 2 juta tahun cahaya nih. Hmm. Dari planet 2 juta tahun cahaya dia lihat ke kita 2 juta tahun yang lalu, bukan sekarang. Oh, berarti kalau mereka kesini kita udah maju dong. Kita udah di masa depan. Iya, kita Iya udah kan? sekarang. Oh, bener Wah, bener. kok gini anjing gitu pasti. Iya. Oh, jadi gini. Kok gue diklakson di mana-mana. Bulan itu lebih kecil dari benua Asia. Lebih kecil Oh, iya, dari iya. benua Asia. Lebih besar dari benua Eropa Oh. dan benua Australia. Pokoknya bulan kan 37 juta kilometer persegi. Kalau Asia tuh 44 juta kilometer Oh, oke, Tipis, kebayang lah. persegi tipis gitu. Kebayang. Makanya ada siang dan malam ya. Hmm. Kenapa arus kenceng sama surutnya laut bisa bergantung sama bulan, Pi? Kan karena gaya gravitasi. Gravitasi tarik menarik. Tarik Lebih menarik. kenceng kalau Kalau misalnya Kalau bulan lagi purnama, Kalau dan lagi bulan- muncul, Kalau bulan deket Iya. kan airnya udah jadi ketarik gitu loh. Jadi Iya. naik jadi pasang. jadi pasang. bahaya buat nelayan tuh kalau bulan purnama. Bulan lagi. Kalau bulan bisa ngomong. Ya, itu bahaya. Kalau Soalnya tergantung. kecubung berarti kan kalau gitu. Nelayannya mau pergi apa mau pulang? Berangkat. Berangkat itu pagi. Karena airnya ke sana, surut ya. Oh. Ya, Pi, ya, bener ya? Iya. Kalau Kalau pulang pasang pas itu pasang ngasih pas, nama. Eh, Jadi dia malam. bisa ngedok. Ya, dia bisa ngedok deh ke sini. Ah, maksudnya pulang ke rumahnya pas pasang. Pas Iya. pasang. Biar dia ngikut arus gitu. Ya Betul. kagak kalau misalnya ini kan dia di tengah-tengah Iya. tahan. Jadi Kalau arus disurut. tertarik ke sini. Jadi dia bisa docking pulang. Oh, anjir, keren juga ya. Iya Gitu, kan. itu Jago ya nelayan tuh hebat-hebat. Itu SD gak sih Iyalah. diajarin? Mana Amazing. SD kunci jawaban kan UN. Mana itu mah? SD aing mah jujur gak kayak SD mana? Bagus SD aing mah. Keren anjir. Itu tentang Artemis. Tapi Artemis hasilnya apa, Pi? Siapa, Bang? Enggak kan dia mau turun nanti ke sana. Oh, Dia tuh baru lagi, mau. Kalau nggak salah ini mah kalau nggak salah Artemis itu tuh dia datang. Terus kan ini bulan nih. Dia tuh ngelilingin bulannya. Abis itu balik lagi. Nanti tuh dia tuh mau turun di si yang Dark Side of the Moon. Iya. Katanya dia ada Mau mengeksplor. Kan, Ah. ada katanya, something di situ kan. Tapi di katanya. situ gelap ya berarti ya? katanya ada Mixu di sana. Keren juga. Ngomong-ngomong ya. Prime gak sih orang-orang Sentinel Prime gitu kan? Ada yang Ada unicorn di situ. kemarin ada orang yang nemuin lokasi syutingnya pendaratan Amerika pertama kali di bulan. Oh, di bulan Dia bukan. Artemisnya. Hah? Lewat pas Artemis. Nggak tahu Bukan sih. lah, Apollo lah. Apollo ya? Bukan pesawat Artemis ngelihat oh ini dulu. Bukan, Oh palsu. palsu. Oh, Ada yang bilang katanya di studio pendaratan, MGM ya. nggak tahu juga. Pendaratan pertamanya itu katanya tuh bohong. Ya, Oh, karena, no. karena yang bikin Stanley Kubrick kan katanya. Tapi Ya. tapi memang Karena Stanley Kubrick jago banget waktu bikin, lu nonton Space Odyssey 2001. Udah, Film itu nonton, tahun 1968 kan. Itu yang bikin Stanley Kubrick. Iya, iya. Lihat detailnya men. Tapi Iya sih. memang kan orang juga belajar bulan dan yang lain-lain lah. Memang teknologi pemetaan juga ada namanya LLR, Laser Lunar Ranging. Nah, jadi dia nyimpen satu ini kaca di bulan. Jadi kita buat ngukur bulan itu pakai itu. Jadi kita nambahin laser terus disimpan di situ itu buat Berarti nembakin. ada dong. Harusnya ada. Secara ilmu yang aing belajar ya. Bisa lepas Cuman- nggak topeng aing nggak bisa nganggap serius aja kok kayak gitu. Enggak. Cuman yang aing bingung ya kayak maksud orang sekarang bulan aja, maksudnya di bumi aja mau lepas nih harus roketnya Iya. kan yang gede-gede gitu. Benar, keluar. benar. Terus hancur kan. Wah terus hancur. Tapi kalau di bulan nih kan dia landing. Landingnya juga kan dia butuh energi ya. Iya. Setak
Terus dia keluar lagi tuh dengan gampang gitu. Ada Pakai- atmosfer gak sih di Pakai bulan? gitunya doang gitu. Kok bisa gitu? Ada kayak stratosfer gitu gak di bulan? Bulan tuh Nggak dilapisi ada sesuatu kayaknya. gak? Enggak. Enggak. Nggak ada atmosfernya. Ya gak ada atmosfer. Iya. Setahu Aing juga roket terbangnya gak lurus nabrak kan dia melingkari supaya keluar dari gravitasi bumi kan? Iya, salah satunya juga. Gitu. Akhirnya ke bulan. Bulan pun gitu. Pas mendarat ke bumi dia muter dulu roket tuh. Berarti Gak ada yang mendarat di Kopo men. berarti moon landing itu Lah bulan itu gimana ya? enggak maksudnya yang Pendaratan di bulan pendarat tadi. di bulan itu. Oh. Itu beneran apa enggak? Nggak tahu. Masih konspirasi. Masih konspirasi ya? Ya, kalau- Kayaknya kita kalau- gak akan pernah tahu sih. Masa Iya. Maksudnya kayak sekarang misi buat ngelilingin bulan aja kan heboh nih begini ya. Berarti kan kemarin tuh waktu landing tuh Heboh banget harusnya. Harusnya juga heboh banget. Terus kan terakhir landingnya tuh tahun 70-an 70-an. ya kan, terakhir landing tahun 70-an. Terus kayak harusnya teknologi Ya. yang itu kan leap teknologinya ini banget ya, kayak harus roket yang segede apa, terus sekarang jadi lebih kecil. Harusnya dilakukan berkali-kali dong gitu dari tahun 70 sampai sekarang itu Kan buat, dilakukan tapi juga. katanya udah gak ada tujuan. Iya, maksudnya kan sekarang juga ada tujuan lagi kan. Ya karena Dark Side of the Moon-nya doang. Iya. Heboh banget karena pas moon landing Apollo 11 itu disiarkan di seluruh dunia. Iya ya. Diperkirakan Tapi katanya bukan live stream. hah, terus apa? Rekaman, Iya. Tape. tape. Iya. Wah anjir. Diperkirakan sekitar 650 juta orang di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung tersebut. Gimana dong? Iya. One small step for NASA man. menggunakan kamera khusus yang One dipasang di giant modul leap bulan for man. Tapi untuk kalau mengirimkan sinyal live stream video. kayaknya sekarang aja sinyal masih hilang-hilangan aja. Wah iya juga ya. Iya kan? Iya dia hitungannya IRL di bulan dah. Iya, Iya, betul. Iya betul IRL. betul. Iya kan sekarang Secara harfiah ya. hitungannya gini, kita di bumi aja nih BTS banyak set. Kadang Si masih Dani suka nge-lag, ini. kadang Dani nge-lag. Nge-lag gitu Jadi kan. Borobudurnya nge-lag. Iya. Ini tahun Pakai 2020. satelit kali ada sosok kan Satelit. Ya maksudnya tapi Ini kan NASA, bre. comparingnya antara satelit yang lama sama yang baru. Tapi sebenarnya Coba tanya Just Dani soal tahu. itu. Tapi sebenarnya kalau memang ini apa, main tau nggak teknologi solar bulan. panel itu tuh dipakai NASA duluan sih, dipakai ISS duluan sebelum. Udah lama wifi juga dari zaman perang udah dipakai. Iya, Perang dingin tuh udah ada wifi men. makanya sih. Udah ada, dulu udah ada ya game pertama NASA aja. beda level kata dia. Iya. Karena keterbatasan teknologi saat itu, siaran langsung yang dilihat pemirsa adalah versi yang telah dikonversi dari format kamera NASA ke format televisi standar. Oh. Ya kan ada Jadi convert delaynya kan. dulu, iya Ada di delay delaynya. banget. Tapi kalau sampai bulan sih GG sih. Dia ngirim dulu dong ke bumi. Iya, Pakai apa? transmitter mungkin. Ya kan dia bisa komunikasi Van sama yang Nah di bumi. itu. Bentuk pengiriman dari bulan ke sininya gambarnya gimana? Nggak tahu lah. Nah. Lewat Morse kah? Apa Ayo lewat lu. kode yang harus ditranskrip? Makanya pertanyaannya kan pakai banyak. gelombang dong pak. Iya. Gelombangnya tuh dimuatin sama informasi, begitu dimasukin ke Ditangkap. gitu. Iya ditangkap. Oh. Gitu. Ada yang ngerekam acara pas landing itu guys di YouTube, kalian bisa lihat. Katanya ada yang pakai hotspot juga di bulan. Masa Apa? Sunas. Abis kuota kah? harus login anjing di bulan. Anjing. Fuck man dia bilang. Gila, 70-an bisa live streaming dari bulan. Iya. Tapi ISS Iya. tuh kenceng tahu internetnya katanya. Di mana? Di ISS International Space Iyalah Station. pastilah. Udah pasti nggak sih? Pasti itu mah. Berapa ya kebayang ya? Iya. Per Ini detiknya Di berapa? NASA aja udah kayak gitu katanya. Ayo pakai Starlink aja cepet banget ya satelit kan. Iya cuma Tapi kan uploadnya kurang. ISS gimana Ya. ya? Kebayang ya? Hah? Kita cek ISS. kali ya, kita cek kali ya. Coba kecepatan internet di Kecepatan ISS. 600 Mbps. Anjing. Pelan anjing. Saat ini memiliki kecepatan koneksi 600 Mbps. Kencengan Jepang, Cok. Jepang berapa? Jepang berapa? Jepang kan 1 kemarin giga. ngetes yang gigaan per detik ada. 1 giga. 10 giga Jepang per kemarin. detik ngetes kan sempat ngetes. Ayo sempat dapat 1 giga kemarin di Jepang. Tapi 600 Mbps buat ngir kabel mah kuat banget kan. Ya sih gak ada kabel. Hajur. Di Jepang memecahkan rekor 125.000 giga per detik. Deh, Anjing. Damn. itu untuk hentai, man. all that for downloading Gila hentai, man. banget coy. Enggak, tapi buat Diabolical. apaan ya internet sebanyak itu ya? Internet, Internet kenceng buat berguna apa? mas, internet cepat tuh Data, berguna mas. Iya. server. Server. Iya sih. Hmm. Banyak Server. banyak, Internet cepat tuh berguna sumpah. banyak bandwidth, server, data, banyak cepet banget informasi tuh kenceng. Buat bikin famiciki di Jepang. Benar. Jadi Aing mau bercerita sesuatu yang sangat unik dan lagi super fucking viral man di US man. Apa tuh? This is Pokemon. so weird. Aing gak tahu kenapa ini viral di US, makanya Aing angkat ceritanya. Mungkin kalian ada yang tahu, mungkin enggak. Tapi ini ceritanya menarik anyway. Jadi Pokemon. sini gue angkat. No bro. Tapi Pokemon viral sih di dunia lagi sekarang. Lagi bagus. Jadi kita akan bercerita dari salah satu kebayangan ya. Kalian bayangan. Hidup tuh
di ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi, belum ada handphone, belum ada WhatsApp, belum ada Tokopedia, belum ada Shopee. Tapi orang itu udah bisa komplain sama seller. Dan ini adalah surat komplain pertama yang pernah tercatat dalam sejarah, guys. Jadi ini bukan sekedar kesel, guys. Orang ini nulis surat komplain diukir di batu, literally diukir. Anjing kayak prasasti. Kayak prasasti batu Gini. nisan dilempar aja udah. Woi, monitor gua rusak, woi. Jadi ada kota bernama kota Ur. Tahun 1750 tahun sebelum Masehi. Kok baru denger ya? Ada kota besar di peradaban Mesopotamia. Ah, benar. Indian. Mesopotamia aja. Zaman itu tuh udah maju banget. Ada sistem perdagangan, ada bisnis dan ada juga drama customer versus seller, guys. Jadi karakter utama kita di sini ya, ada seorang customer bernama Nani. Nani. Dan ada seller tembaga yang terkenal, terkaya tapi agak mencurigakan. Namanya adalah Ea Nasir. Ngomongnya Di sini. pedagangnya gak sih? Pedagang gitu. Seller lah. Seller, iya oke. Pokoknya dia yang jadi akhirnya viral. Aku gak tahu kenapa di US jadi viral orang ini aja. Jadi awalnya Nani ini beli tembaga ke Ea Nasir untuk bisnis. Dibuat produksi apalah entahlah. Deal awalnya tuh kelihatan aman. Akhirnya si Nani ini check out di marketplace yang ada di pasar. Jadi dia ketemu sama Ea Nasir. Dia bilang, oh barang Ea Nasir, barang bagus ini kualitas premium. Pengiriman pasti aman dan lain-lain. Plot twistnya apa? Pas datang si Cooper tuh apa sih? Bronze. Tunggu. Oh, perunggu. Tembaga. Tembaga. Tembaganya ampas, kualitasnya jelek. Terus vibesnya kayak gini, dia nulis di surat itu. Kurang lebih tuh ya, kayak kalau di era modernnya, foto produk bagus pas datang beda jauh, jir. Dia bener-bener pakai anjing-anjingan yang gitu di customer komplainnya. Oke. Nah yang bikin marah, si Ea Nasir pas dikirim batunya, ada tulisan komplain, dia nolak tanggung jawab, gak profesional, terus dia bahkan ngasih perlakuan buruk ke utusan Nani. Nah akhirnya si Nani itu belum ada, akhirnya dia nulis komplain kan di batu. Pakai tulisan cuneiform atau tablet tanah liat namanya. Dan ini bukan sekedar komplain biasa ya, jadi kayak bener-bener reviewnya bintang 1, dia tuh marah-marah ngamuk. Bener-bener pakai kata-kata kasar. Kurang lebih tuh isinya gini men. Lu bilang tembaganya bagus, tapi yang lu kirim sampah. Gua udah kirim orang buat ambil barang, tapi lu malah ngehina dia. Siapa lu berani-beraninya ngelakuin ini ke gue? Lu nggak tahu gue siapa anjing, kurang lebih kayak gitu kata-kata. Jadi mirip komplain zaman modern lah. Iya, marah-marah dia. Dia marah-marah. Kenapa dia komplain? Utusannya Ea Nasir datang terus marah-marah. Dibilang tembaganya udah bagus. Dikirim balik sama utusannya si Nani. Utusan si Nani itu dihina-hina anjing. Terus suruh muter balik. Tembaganya suruh bawa pulang. Terus akhirnya Nani itu gak cuman komplain, dia bilang mulai sekarang gue bakal milih barangnya sendiri satu-satu karena dia udah gak percaya lagi sama si Ea Nasir. Nah akhirnya yang plot twistnya dari sini, tablet itu udah dikirim ke Ea Nasir, tapi si Ea Nasirnya gak peduli sama komplainannya si Nani. Akhirnya ditaro dan ribuan tahun kemudian ditemuin di tengah gurun. Baru. Iya, dan sekarang jadi si ininya tuh diambil dan disimpan sama orang dari Mesopotamia lah, seperti sekitaran Iran, Irak gitu kan. Iya benar. Lucunya, si customer komplain ini yang pertama di dunia dimaling juga sama orang Inggris. Lah, sekarang ada di British Museum. Semuanya aja di sana. Semuanya di sana anjing. Surat komplain itu dicuri. Surat komplain. Diambil sama si cendol anjing. Jadi ini adalah komplain yang abadi. Dan itu customer komplain pertama yang dikirim guys. Sejauh ini yang ditemukan. Jadi katanya ada kemungkinan Ea Nasir adalah seller scam pertama di dunia. Yang dikomplain. Yang dikomplain. Ya, 1750 tahun. Scammer mah sebelum banyak gak sih? Lihat banget ya Tapi ngukir gitu. sebenarnya kayak zaman dulu juga scammer mah ada-ada aja kali. Tapi pertama kali jual beli kapan ya? Orang transaksi itu. Udah lama, cuman ini maksudnya yang ada customer komplain pertama di dunia yang paling tua ditemuin ini. Oh iya sih. Iya sih benar sih. Kayak mau ngasih rating buruk buat Ea Nasir gitu. Bintang 1 Ea Nasir. Ini mau lihat mukanya enggak Ea Nasir? Ini sellernya. Nyebelin anjing. Seller aja. Dia juga kesel. Ea Nasir. Itu. Boy, bintang 1 boy. Tembaga gua jelek banget boy. By the way karena gak ada Vincent, Aing aja yang bawa kasus kriminal. Ada kriminal apa Pak? Jadi guys, pada tahun 1948 ada seorang pemain rugby alias bisa dibilang mantan pemain rugby bernama Christopher Michael Dawson. NFL.
Rugby NFL ya? American American football nggak football. sih? Iya American benar. football, Beda. NFL. Beda. 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 NFL itu American football, rugby ya rugby. Yes. Jadi dia ini seorang mantan pemain rugby di Liga Profesional Australia. Dan dia juga pernah jadi guru olahraga di Cromer High School di Northern Bridges, Sydney. Secara fisik dia tuh dulu ganteng, atletis dan populer lah di kalangan murid-muridnya. Dan dia menikah dengan seorang wanita bernama Lynette Joy Dawson dan punya 2 anak perempuan. Keluarganya kelihatan sempurna dari luar, rumahnya bagus, suami istri yang harmonis lah. Sampai akhirnya istrinya hilang. Pada 8 Januari 1982, istrinya ini menghilang secara misterius. Saat itu istrinya masih berusia 33 tahun. Chris bilang istrinya pergi meninggalkan rumah karena sedang butuh waktu sendiri. Atau ada alasan pribadi lah. Dan mungkin dia pergi ke Queensland atau bergabung sama sekte agama. Jadi dia hilang gitu aja. Si istrinya. Istrinya Si ya. istrinya. Beberapa hari setelah akhirnya si Lynette itu hilang, istrinya itu hilang, Chris ngebawa pulang seorang murid perempuan berusia 16 tahun. What? 16 tahun. Sebut saja Gisay namanya di dalam kasus ini. Ke rumah mereka sebagai pengasuh anak. Ceritanya tuh. Dan ternyata si Chris ini punya hubungan rahasia sama murid itu sejak lama. Sebagai guru dan murid. Dia nge-grooming muridnya itu. Di umur 16 tahun itu. Dan si Lynette ini istrinya ini sempat curhat ke keluarga dan temennya bahwa Chris itu sering kasar istrinya secara emosional. Bahkan ada tuduhan kekerasan di dalam rumah tangga dulunya. Tapi sampai sekarang tubuh istrinya ini gak pernah ditemukan. God damn. Jadi ada 2 inquest nih yang menyimpulkan kalau istrinya ini udah meninggal dan kemungkinan besar dibunuh oleh orang yang dikenal. Ada kemungkinan ke Chrisnya itu. Kasus ini menguap selama hampir 40 tahun. Mengambang gak ada jawabannya. Karena buktinya gak kuat. Polisi juga bingung mau nangkap Chrisnya gimana. Dan Chris selalu mengklaim istrinya masih hidup kok, baik-baik aja. Dulu gak? Gak bisa. Terus diangkat lagi gara-gara ada sebuah podcast di Australia. Namanya? Pengangkatan. Apa sih? Bukan, goblok tuh podcast kita. Tolol. True Crime nama podcast. True Crime. Oh, ini udah pernah yang akhirnya ya udah lanjut. Ya kan. Dan nama podcastnya itu The Teacher Pet ceritanya tuh. Jadi tahun 2018 ada jurnalis namanya Hadley Thomas dari The Australian membuat podcast berjudul The Teacher Pet. Podcast ini dalam banget, investigatif dan meledak banget. Ini pernah dibahas sama mana gak sih? Gak pernah ya? Pernah sama Vincent? Oh tapi bukan di sini. Bukan. Jadi ternyata si Chris ini ada hubungan sama si murid SMA-nya itu. Dan sekarang tuh mereka tuh menikah kan. Tuduhan Chris pernah mempertimbangkan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya. Polisi dan jaksa dulu tuh slow respon lah dalam ngurusin kasusnya. Terus dari kesaksian dari keluarganya juga. Dan akhirnya 2018 Desember Chris Dawson saat itu waktu lagi tinggal di Queensland ditangkap dan dituduh membunuh istrinya. Baru ketahuan lagi tuh di Agustus 2022, 4 tahun berarti pengadilannya. Akhirnya hakim memutuskan kalau Chris Dawson lah yang berhasil membunuh Lynette. Jadi dia tuh uji banding tuh hampir 40 tahun. Kasusnya tuh ngambang. Sekarang usia udah 77 tahun dan kemungkinan besar dia bakal ngabisin sisanya di penjara. Banyak yang bilang dia pedofil, wife killer, sama apa namanya, dia cukup manipulatif buat nutupin kasusnya ini. Jadi si istrinya ini tuh nggak pernah ketahuan dia tuh selama 40 tahun tuh sebenarnya lagi kemana gitu loh. Caranya rapih banget sih itu. Tapi hebat banget anjir. Gara-gara apa sih Van ketahuannya tuh? Gara-gara cerai. Hah? Ini yang dari ini kan Zack di film kan. Iya dari Zack. Iya cerai. Terus sama muridnya itu cerai. Oh iya sama muridnya cerai. Terus si muridnya 16 tuh tahun ngelaporin. Akhirnya muridnya tuh Tapi ngelaporin. gak pernah di-ACC sama ini sampai akhirnya dari podcast tuh nemuin bukti baru. Terus akhirnya ditangkap. 16 tahun tadi yang lapor berarti. Ya cerai lagi. Tapi kan udah lama nikahnya tuh. Oh my god. It's crazy bro. Ternyata di Grooming. Damn. metodenya siapa nih? Tapi ngomong-ngomong yang meninggal yang gak ketahuan juga, aing kirim kemana Pi? Yang ada korban banjir bandang Aceh tak? Oh iya. Oh iya itu damn. Ya, itu ada videonya Yang jelas kecantol itu. gitu. Iya yang udah Yang- kering itu. Iya udah kering ya. Iya. Itu dicari-cari nggak kemana, nggak ketemu-temu akhirnya. Tas ketemu surut di ya? situ, iya. Jenazahnya ada di pohon. Jenazahnya ya, di pohon. kering. Digali-galiin kan itu pohonnya? Enggak digali. Surut Enggak. itu surut. Enggak. Jadi dia kayaknya udah kena ininya terus nyangkut gitu di situ. Anjir. Pas Terus kering. pohonnya digeser ada jenazah. Iya, jadi ada orang yang lagi mau ngarit atau mau apa gitu, pas dibuka ngelihat ada begitu. Berarti itu tidak terjamah juga ya.
si lokasinya kayak Iya. berbulan-bulan gak ada orang anjir. Itu di berapa? Udah hampir setahun ya? Enggak lah, paling Belum, berapa belum, bulan sih? 4 baru, bulan lah. Fat. 6 bulan. 4 bulan 5 bulan. Baru itu banjir tuh. Tapi 6 bulan tuh Aku mau cerita soal sebuah ekspedisi tahun 1800-an Oke, kemana tuh? ke Antartika. Antartika God damn. yang ternyata berujung kepada kanibalisme, teman-teman. Kanibal. Oh, oke. Bener. Jadi ini adalah cerita dari Franklin Expedition, teman-teman. Nah, ekspedisi ambisius ini dimulai pada Mei 1845 saat Sir John Franklin memimpin 2 kapal canggih milik Inggris, yaitu HMS Erebus dan HMS Terror. Mereka meninggalkan Inggris menuju Nunavut, Kanada. Misi utamanya adalah memetakan bagian terakhir lintasan barat laut yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Meskipun kedua kapal tersebut dikenal sangat kokoh dan dilengkapi sistem penghangat yang cocok jika digunakan di iklim kutub, keduanya justru dinyatakan menghilang secara misterius tak lama setelah memasuki kawasan dingin pada Juli 1845. Oke. Damn. Berdasarkan catatan yang ditemukan, nasib 129 awak kapal tersebut sangatlah tragis. Mereka terjebak di tengah hamparan es yang abadi, maksudnya es yang nggak bisa Iya, cair ya. Cair. Pada musim semi 1847 dengan suhu malam hari mencapai minus 48 Wah, derajat anjing. Celcius. Berapa? Minus 48 derajat Holy Celcius. shit. Kayak kebakar itu rasanya. Gila, itu udah iya bener, udah nggak dingin lagi tuh. Meskipun kapal memiliki pemanas dan penghangat, rasa dingin yang ekstrim tidak dapat terbendung, teman-teman. Ditambah lagi munculnya wabah kudis yang membuat luka-luka lama para kru kembali terbuka dan terinfeksi. Dalam kondisi tanpa obat, mereka terpaksa menggunakan perasan lemon untuk mengobati luka mereka. Itu antiseptik ceritanya. Bener, Anjing kenapa perasaan lemon? kan asam. Untuk matiin kumannya aja. Mereka terpaksa menggunakan perasan lemon itu, yang secara tidak langsung justru mempercepat habisnya sumber makanan mereka. Iya. Karena lemon yang harusnya mereka makan malah dipakai untuk mengobati kudis. Memasuki tahun 1848. Jamuran ya itu Ji ya? Bener, kudis itu jadi infeksi nih. Bang Upi pernah luka tapi kering. Kena kudis kebuka lagi. Oh. Jadi lebih parah. Iya. Jadi terus dilemonin gitu. Aji sakit banget. Kalau itu pasti. kadas apa? Kalau kades tuh gatal-gatal. Kutu air, kutu pandu, air. kadas, Ya, kurang kutu air. bener, itu kutu kadang-kadang air. gatal-gatal. Oh iya. Kutu Meski air, ada kutu ini air. berarti mereka udah lompat setahun ya. Saat itu Sudus. suhu menyentuh minus 50 derajat Celcius dan ancaman hipotermia kian nyata, sebuah keputusan krusial akhirnya diambil. Kapten bernama Crozier memerintahkan 105 kru yang masih bertahan untuk meninggalkan kapal dan berjalan kaki menuju pantai barat Pulau King William. Keputusan untuk keluar dari kapal ini dianggap sangat aneh dan nekat karena mereka terjebak di es abadi ini kan. Ya udah kita jalan aja deh. Mengingat kondisi fisik mereka sudah sangat memprihatinkan akibat kelaparan dan kedinginan. Upaya penyelamatan baru dimulai 2 tahun setelah kontak terakhir. Namun regu penolong hanya menemukan bekas perkemahan di sebuah pulau bernama Biki tanpa menemukan jasad Franklin. Kegagalan ini memicu kehebohan media Inggris karena ini kan yang dikirim 2 kapal terbaik mereka. Hingga istri sang kapten yaitu istri Franklin itu terus-menerus mendesak pemerintah Inggris untuk nemuin suaminya. Ya ini suaminya, ini pahlawan harus ditemuin gitu. Meski beberapa tim penyelamat mengalami kemalangan yang serupa dengan kru Franklin, pencarian tersebut dilakukan demi menjawab misteri hilangnya mereka. Kenapa kok bisa hilang? Ini kapal mahal, harusnya mereka selamat gitu. Karena mereka pas ngirim 2 kapal ini, Inggris tuh benar-benar ngeluarin banyak banget anggaran. Banyak banget sampai mereka tuh minus keuangannya gitu. Tapi kenapa tiba-tiba hilang? Nah, titik terang yang mengerikan akhirnya terungkap pada 1854 melalui temuan bernama Dr. John Ray di Back River, di mana ia menemukan jasad para kru yang membeku. Hasil uji forensik mengungkapkan fakta yang menyatakan bahwa para awak terpaksa melakukan kanibalisme demi bertahan hidup yang dibuktikan dengan adanya bekas potongan pada tulang dan alat masak, potongan tubuh manusia. Dan itu adalah teman mereka. Hingga kini alasan mengapa mereka meninggalkan kapal Temennya dan dimasak. The fuck aja. dimasak dalam perjalanan menuju pantai yang kata mereka itu hangat, tapi tetap mereka meninggalnya di pantai yang masih dingin banget. Oh, angetnya tuh buat suhu sana. Iya, suhu sana. Ada pantai, ada pasirnya. Katanya, Ada kata peta mereka. Oh. Jadi mereka tuh sebenarnya berjalan di tidakpastian gitu. Hingga kini alasan mengapa mereka meninggalkan kapal yang sebenarnya
Meski cadangan mereka tuh sebenarnya cukup untuk 3 tahun, tapi somehow habis aja gitu. Sebelum mereka katanya hilang nih, kapalnya kan ditemuin. Ya kan gabut kali nyemil habis. Mungkin ya. Tetap menjadi misteri yang saat ini inget. Dan misteri ini sampai sekarang hanya menjadi misteri teman-teman. Yang That's crazy, man. 129 orang tadi semuanya nggak ada, semuanya ditemukan meninggal dan hasil dari ekspedisi ini hanya luka. Berarti saya yang hidup siapa Ji? Lah, anjir, berarti teman makan teman, men. Tapi kan mati semua gimana? Mati semua. Udah makan temennya nih, masih mati kedinginan. Oh. Berarti harusnya gak usah dimakan. Ya gimana? Nggak, tapi gimana itu hayo kondisinya kayak gitu? Insting survive sih, Van. Tapi dia Iya. ada minyak ya, ada alat masak dan Mungkin masaknya hanya pakai api gitu dibakar. ada gitu. api juga. Ayo, Berarti ada api. ada api. Ya ada tapi lah. mereka api kan tetap bisa dinyalain gak sih meskipun di Alaska gitu? Iya. Tapi nggak lama biasanya. Tapi bener ya yang soal beras tuh. Kenapa? Ya yang tour guide di Borobudur bilang kalau hidup tuh sengsara. Dah? Maksudnya untuk kita makan nasi aja beras tuh harus dapat Ditanam, dirawat, disayangi. Terus abis itu kalau udah tumbuh digebuk dulu biar lapisan luarnya keluar. Terus baru jadi beras, dinanak lagi, dimasak lagi. Dia ke Alfamidi beli udah jadi. beda. Beda mas, Tapi ini itu filosofi mas. Tapi Ya. filosofinya Filosofi, tuh mas. proses hidup, proses. Filosofi, Mas. Emosi dia. Ini filosofi mas ya. Beda itu kan filosofinya. Iya. Di Si ayam Si anjing ini gak bisa dibawa ke candi, men. Dia gak bisa dibawa ke candi, men. Gak bisa kan? Tapi kan saya tinggal ke Alfamidi. Masukin aja ke arca. Iya masukin aja lah di mana. Taruh dalam stupa. Ngapain di stupa dia ntar? Dimasukin aja. Ya masuk aja dia udah. Standby. Geprek ayam. Habis dia gak menghargai budaya, Pi. Anjing orang parah, men. Parah sih. Sekarang aing nanya kalau mana menghargai kayak gitu main nanam enggak? Enggak, tapi dia kan menceritakan dari beras itu ke Iya. kehidupan tuh. Tapi Kita kan- tuh perlu proses untuk dapat Iya, sesuatu itu. gitu. Kenyataannya mana ke Indomart, mana beli beras 5 kilo terus mana masak. Tapi bukan itu anjing Bukan dia. itu bayinya mas. Dia gak bisa Gimana? ke Candi Borobudur, men. Gimana? Iya. Jadi dia bilangnya tuh apa namanya ya? Sengsara. Filosofi, iya hidup itu sejatinya tuh sengsara. Bener. Gak ada hidup itu yang mudah. Bener. Semua proses. Semua itu proses. Bahkan contohnya beras aja harus sepanjang itu prosesnya untuk dimakan, untuk nasi doang. Mana mikir sekarang? Itu kan filosofinya ada waktu Borobudur dibikin. Tapi kalau orang yang nggak makan nasi dia cuma makan daging. Coba tahun 700 Masehi emang ada Alfamidi anjing. Enggak, tapi orang kalau Waktu itu misalnya kan makan daging, Borobudur kita- diciptakan tuh kan waktu Nih, 700 Masehi. Nah, kita bicaranya gini, Pan. Misalnya kan, itu filosofi. Ada filosofi berburu, anjir. Datang nih, nggak usah nanak nasi dan segala macam. Datang keluar berburu, cetas makan, beres. Nah itu proses, itu tetap proses gak sih? Tapi Itu tetap proses. abis dicetas kan potong dulu, kulitin dulu, Nah, bakar ya itu, dulu. ya itu kan. Nyalain api kan juga harus digini Jadi gini-gini dulu, Itu kan baru ada gini. prosesnya. Iya, tapi kan cepet gitu, cuma 1 hari gitu, Pan. Wah, ada rusak, tatak, ambil, bakar, makan, kenyang, tidur, besok itu lagi. Saya kira Obelix. Ini anjing. Iya, Felix and Obelix. Iya anjing. Goblok nih orang anjing. Tolol anjing. Itu otak apa telur rebus sih anjing di belakang kepala mana anjing. Goblok banget sumpah anjing. Logika Megatron anjing. Gila, orang ya gak bisa dimotivasi gitu. Gak bisa dia, Kenapa ya? gak bisa. Kenapa ya? Nggak, lebih baik mana jangan ke candi. Pi. Iya. Mana bakal kena something anjing. Iya. Niat masuknya udah jelek gitu. Wah apa sih pak? Banyak yang ngajarin aing di Jogja itu, kamu tuh nggak usah takut katanya tuh. Selama kamu nggak ganggu, selama kamu ngormatin mereka, mereka nggak akan ganggu kamu. Iya benar. Masalahnya saya ganggu, Pak. Oh itu mah kamu aja ya. Kayak gitu. Dari situ nggak pernah takut lagi sama begituan. Dulu tuh pas Malioboro tuh masih ada orang jalan kaki kan Van di situ. Iya sampai sekarang. Yang ada dagadu, ada jogger jelek masih ada Jogger. nggak? Jogger jelek mah Bali, Dagadu Jogja. Dagadu. Oh dagadu ya, dagadu ya, dagadu. Iya ya. mas. Oh iya iya. Sekarang Malioboro boleh pakai mobil nggak masuk? Kerja di atas jam 7 gak boleh harus. Oh, iya. udah Ada nggak jamnya. boleh. Ada Udah jamnya, ditutup. ada Dulu aja pulang sekolah lewat Malioboro pasti. Tapi macet banget kalau weekend. Kalau ada mobil Kalau ada kayaknya. mobil. Tapi kalau sewaktu mobilnya dialihin ke kiri jadi nggak macet. Enak andongnya banyak men. Dulu- Banyak Dulu banyak aing pernah beca. waktu itu puasa jam 7 pagi tuh dari sekolah. Jadi lagi ada pesantren tuh. Pesantren kilat gitu. Jam 6 pagi tuh beres sahur tuh pada lari kan. Terus saya ke tengah Malioboro beli es teh. Iya om, pesantren tuh lagi pesantren tuh. Haus banget. Pagi-pagi. Bagaimana? Jam 7. Alfi kemarin masih gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Soalnya nggak sahur sekalian. Men. Itu aing ada gak kuat mana banget itu kan mah. kalau di Malioboro banyak jajanan kan. Iya. Mbak,
teh manis siji. Terus kata Ustadz yang pesantren kilat, aduh ini harus lama nih kayaknya. Terus Jogja tuh yang kerennya ya jalan-jalan kayak kalau menuju Borobudur meskipun jalan perkampungan ya oke lah. Tapi semua jalan perkampungannya itu bagus, Cok. Nggak ada jalan jelek anjir. Harusnya mana ini dong nginepnya di Aman Jiwo. Gila tuh mahal banget kocak. Satu malam 5 juta anjay. Enggak, kata dia itu paling murah. Terus? Paling murah. Terus Paling murah tuh 12 juta. paling murah 20 juta. 12. Serius? Yang paling topnya tuh 68 juta per Ah, malam. masa sih mahal Itu banget? di mana, Kata, Van? kata ini ya tour guide-nya. Di mana itu? Deket Borobudur. Iya Aman Jiwo ada. View-nya langsung Borobudur. Hotel gitu, hotel mewah. Terus gitu. di deket Borobudur tuh ada Gunung Gunadarma namanya. Katanya dia tuh lagi tidur. Sebelahnya BSI kata dia, bukan. Jadi aku tuh sebenarnya guys dari kecil sampai kelas 4 tuh bisa ngeliat. Sekarang udah enggak. Udah nggak ditutup. Ini tapi berapaan nih? tapi Mas ya. Kesel banget lu. Kayak ngelepas kacamata, lu minus ya? Ini berapa? Itu buta goblok. Ya kan lu kemarin ngomong udah gak bisa ngeliat. Enggak. Jadi Terus ditutup sama orang gitu lah. Gara-gara si almarhum ayah itu ini Apa? suka aku dulu ya kalau demam nggak dibawa ke dokter, dibawa diminumin air sama kembang. Tapi gue juga. Serius Ji. iya serius. Jawa Sama. banget anjing. Kembangnya itu kembang kuning, tapi gak ada getahnya. Tapi pas dimasukin kembang itu airnya jadi dingin. Oh iya. Iya nggak tahu kenapa. Tapi kan nggak tahu diapain. didoain. Nggak tahu ya. Tapi kalau Bapak Aing kan dulu Bapak Aing itu bukan penikmat apa ya? Pecandu obat warung. Setiap pusing, setiap sakit pasti obat warung. Tramadol gitu. Bukan tramadol. Apa sih kayak Kok tramadol sih? Kan di warung. Tramadol. kayak lempar oli Pixagrip. Pixagrip. Oh ya kayak gitu-gitu. Tahu kan? Iya. Yang Yang kecil-kecil. Terus kata Ibu Aing, kalau sakit itu jangan pakai obat kata Ibu Aing tuh. Terus pakai duit. Jadi kalau Aing tuh selalu digosok pakai bawang putih. Oh. sembuh beneran tapi. Beneran. Sembuh beneran kan? Kayaknya itu mah gara-gara sugesti aja sih. Sugesti. kayak itu. Sumpah. Terus kalau aku setiap ulang tahun dulu tuh nggak boleh kemana-mana, benar-benar nggak boleh keluar rumah. Nggak tahu. Katanya weton. Pas weton kamu tuh kamu lagi sensitif kata si ayah. Lu lahir hari apa? Lagi apa Ji? Kok lagi Lagi apa? apa? Lagi Pasarnya ya. Pasarnya aku Sabtu manis. Mana apa? Gak tahu. Nggak tahu. Jumat Kliwon gitu-gitu. Rabu tapi gak tahu Rabu apa. Aing cuma Kliwon anjing. Buset dah. Sumpah. Itu sih jin Selasa banget. Pon. Itu sih jin banget. Cek aja 21 Januari 94 aja. Aing pernah denger orang yang lahir tanggal 13 hari Jumat Kliwon. Friday the 13th, Oh iya anjing. Jumat Kliwon. Anjing sempurna men. Ngeri itu ngeri ya sih. 21 nih ya. Cek ya. Jumat Kliwon. Enggak, kata lu kemarin lu gak memakan kangkung karena almarhum ayah. Oh, bukan kangkung, pete. Oh pete. Oh Pete. iya. Gara-gara Kenapa almarhum ayah? suka banget sama pete, Bi. Oh mana masih trauma. Jadi pas aku masih bisa ngelihat kita itu ngelihat hantu Mas ya. Pas kema sekolah, pas pramuka gitu, mau ngambil bola, pengen main bola malam-malam di ruangan guru. Terus aku pas ngambil, jangan ngambil ada orang jaga. Mana kata teman? Mana gak ada. Yang aku lihat itu orang tinggi banget. Buluan. Bayangan doang. Tinggi banget. Itu kayak berdiri gini. Mana. Pas aku datengin gila berdiri beneran dong dia. Hitam gitu. Gini. Masih ada mukanya coy. Terus Gila. Mukanya kayak gimana? ngomong Ji? apa? Mukanya gini. Gak ada ngomong. So kantang anjing. Iya, mewing ngambil mewing. Kan kita ngambil kecil ya. beda Gini. mewing. Gini. Buluan Ji. Gak. Bener-bener ireng. Hitam semua hitam. Lah berarti ada genderuwo yang buluan ada yang enggak ya? Berarti bukan Berarti yang nggak buluan ada di waxing. Udahlah. Ngerti fashion. Atau itu kayak semacam Slenderman gitu gak sih? Iya. Kayaknya. Kan warna hitam, Slenderman putih. Genderuwo udah pasti buluan gak sih men? Tergantung moodnya. Dengan moodnya. Di Pokemon juga kalau ala Kazam Jangan yang cewek- disamain. Ini gaib. Tapi pas pengalaman yang masih bisa ngeliat itu tersisa banget men. Bangun pagi nih, tiba-tiba ada kepala gini di depan Ih, muka. anjing males banget cok. Itu aku nangis gak mau sekolah.
Tiba-tiba bangun nih. Si mamanya teh, alasan aja kamu. Tapi si bapak tuh ngerti. Digotayaan. Enggak, begitu bangun dia setannya begitu. Iya, depan muka. Aku kan lagi tidur. Mungkin dia kayak, wah ini orang nih. Mungkin ya. Gue bisa nemu penjelasan yang orang itu. Apa? Mungkin Shaq O'Neal, men. Lagi mandi itu ya. Nggak buluan dia. Iya. Terus ini yang paling ngeri itu, aduh aku boleh cerita ini nggak ya? Boleh. Aku tuh main ke tempat rumah temanku orang kaya. Mau main di Mau lantai maling. 2, kamarnya kan di atas. Pas aku naik ke tangga, aku naik ke bawah, ada anak kecil merangkak kenceng banget. Shit. Gitu. Aku nanya dong ke temanku, Upin Bolt. itu apa? Terus dia ngelapor ke bapaknya. Sama bapaknya aku disuruh pulang. Dia itu miara tuyul temanmu suruh pulang. Dia miara tuyul. Gak tahu ya. What Sejak the saat- Gak fuck? tahu. Anjing langsung di otak gue langsung nyambung gitu. Oh iya. Temanku ngelapor bapaknya langsung ngelarang aku buat datang ke sana lagi. Terus aku Berarti suruh dia pulang. liat tuyul, berarti Enggak, tuyul, tapi coy. tapi rumahnya dia selalu direnovasi enggak? Ada Enggak suara sih, ini enggak enggak sih. Tapi gede banget, tapi gede banget. Dudung. Apa itu anjing? Itu yang Tom and Jerry lari. Ada orkestra. Dia- Itu sejak saat itu, men. Terus pas lagi lari Bapaknya anjing. Sejak saat itu kenapa sih? Sejak saat itu aku nggak boleh main ke sana. Sampai sekarang. Gak tahu kalau aku ke sana ya. Tapi rumahnya sih terakhir aku lewat masih gede, masih megah. Tapi Megah. katanya kalau yang miara tuyul itu tuh pasti selalu ada renovasi di rumahnya. Atau enggak dia punya rumah kosong yang enggak Iya, diurus. direnovasi Mungkin ya. mulu. Kenapa? Kenapa? Ya nggak tahu kayak ngebenerin apa. Jadi kayak pembangunan itu nggak pernah selesai. Kayak rumah mana lah. Goblok anjing. Bener ya, oh miara tuyul. Udah mau kelar ya anjing. Ayo mau pindah cepet-cepet Tapi mana pakai pesugihan enggak buat channel. Ini tuyul nih anjing. Tuh satu tuh ada banyak anjing. Si Opi itu pakai pesugihan buat channel. coy. Banyak nih Yakin tuyul aja. hari ini juga di tuyul bulu anjing. Karena dia terlalu kaya, men. Gak wajar, men. Anjing lah. Aduh, Aji ya. Ayo Mas Alfi cerita dong, cerita dong. Udah. Aing kali ya. Sebagai penutup. Itu boleh. Jadi teman-teman, aku akan bercerita ya. Bayangin ya, sebelum ada film, sebelum ada anime, bahkan sebelum ada TV. Oh, Manusia sudah punya satu cara cerita visual emosional yang langsung kena ke otak. Bukan lewat kata-kata panjang, tapi lewat gambar. Disitulah lahir komik. Jadi pertanyaannya gini guys, komik itu sebenarnya mulai dari mana, siapa yang pertama bikin, dan gimana bisa berubah dari gambar sederhana jadi industri miliaran dolar seperti sekarang. Jadi ada komik sebelum komik modern. Dulu adalah komik yang bergambarnya berurutan, contohnya ya, Mesir-Mesir yang gini nih. oh ya. Yes. Oke, yes. Nah, Mesir-Mesir gitu. Aksara Mesir bener. Iya, aksara Mesir. Aksara Mesir. Itu yang lucu, itu lucu banget ya. Yang komen pakai aksara Mesir waktu itu. Kok bisa lo nemu? Nah, jadi contohnya lukisan atau komik pertama di dunia adalah manusia bergambar adegan berburu. Terus hieroglif Mesir ya. Itu cerita dewa dan kehidupan setelah mati. Hieroglif tuh yang Terus relief Romawi itu di kolom Trajan ya ini nih kayak gini nih. Terus akhirnya ada bahan kain bordir panjang seperti baix tapestry zaman Prancis kuno. Lalu pada abad 18 mesin cetak mulai berkembang di Eropa. Ada yang bikin cerita visual dengan gaya satire atau satir. Jadi bapak komik dunia salah satu pionernya adalah Rudolf Topfer. Dia adalah seorang cerita bergambar dengan panel berurutan dan teks. Jadi dia bilang itu adalah bapak komik modern. Karena alurnya itu mulai bercanda atau anekdot para bandot. Nah terus selanjutnya adalah masuk ke Amerika tahun 1800-an. Komik yang muncul di koran. Dan muncul satu karakter yang mengubah segalanya. Namanya The Yellow Kid. The Yellow Kid. Itu yang gue bilang anekdot. Dia sering menceritakan anekdot. Dibuat oleh Richard F. Outcault. Yang pakai balon dialog modern pertama dalam semua kartun. Oh yang gini sih. Dia ada balonnya terus dia ngomong Ada sesuatu ya kan. Nah akhirnya ada tahun 1938 satu komik yang merubah segalanya sampai detik ini. Apa tuh? Dia adalah salah satu komik yang bernama Action Comic Series pertama. Menceritakan Superman. Oh. Dia adalah komik bergambar dan berwarna pertama. Oh, berarti dari Amerika dulu ya? Yes. Baru ke Jepang. Lalu muncul komik kedua, Batman. Batman. Oh ini dari DC semua ya? Awal-awal. Nah, Iya, dan dari satu semua. komik
yang kontroversial berbau propaganda. Apa? Captain Captain America. America. Tahun 1942 We guys. want you. Bener, we want you. Nah, Golden Age of Comics. Komik itu bukan sekedar hiburan lagi, tapi udah jadi sampai kepake jadi propaganda. Propaganda. Akhirnya tahun 1950-an komik itu kena masalah besar karena ada the seduction of innocent. Komik itu dituduh bikin anak-anak jadi kriminal. Contohnya, Oh. Jadi aing goblok. mana pas kecil kriminal nggak? Sedikit. Exactly. Terus tahun 1960-an dibikinlah ada seseorang komikus yang sangat influential. Namanya Stan Lee. Stanley. Yeah. Stanley Marvel ya? Stan Lee itu menciptakan Amazing Spider-Man, Hulk, X-Men, The Man of the Iron Man, dan Fantastic Four. Di mana itu dibikin lebih relatable dan membuat anak kecil tidak kriminal tapi menjadi punya kalau semua orang Sisi menjadi heroik. superhero, sisi Benar, heroik. sisi betul. heroik. Nah, sampai akhirnya tahun 1969 ada yang memasuki industrinya ke Jepang. Oh, jadi mangga. Enggak, tapi sebenarnya di Jepang tuh dari 1950 udah ada. Cuman akhirnya industri Jepang itu 60-an tuh bisa nembus Amerika. Doraemon contohnya. Oke. Nah, 6 juga tahun segitu. salah satu komik pertama paling influential Jepang yang udah dari lama banget adalah Astro Boy. Oke. Yang 15 menit sampai itu. By the way, Apanya? apa namanya komik yang lain lagi baca sekarang itu referensinya dari Astro Boy, Van. Apa tuh? Namanya Pluto. Itu nyeritain itu. Tentang mecha tapi versi dark, tentang Astro Boy. Oh, tapi versi mecha. dark. Iya kan sama Astro Boy juga mecha kan? Iya, buatan profesor. Iya kan? Nah, ini versi darknya gitu. Oh. Bener. Naoki yang ngarep. Keren gitu. Jadi sebenarnya komiknya berubah gaya dari Jepang. Dulunya adalah Choju Giga. Apa tuh? Jadi komik Jepang itu lebih tertarik untuk membahas hewan-hewan yang berperilaku seperti manusia. Tapi di zaman ini komik tahun abad ke-12 itu dibikin juga secara seksual. Oh. Jadi Kama Sutra. Ya mirip-mirip Kama Sutra lah, adegan-adegan caranya gini. Ini nih salah satunya, mungkin kalian tahu nih. Ini salah satu yang komik yang paling bagus yang berpengaruh di Jepang tuh. Pertamanya abad ke-19. Di sini disebutnya adalah Hokusai manga. Jadi itu manga pertama komik. Baru era Meiji atau modernisasi Jepang itu semenjak adanya Marvel, akhirnya panel-panelnya tuh diisi lebih banyak. Nah, tapi Siapa yang kentut? mana kentut? Mana ya? Enggak, sumpah enggak. Demi Allah enggak kentut. Sumpah enggak kentut. Demi Mana ya? Allah enggak kentut. Demi Allah enggak kentut. Anjing mau bisa. Aing enggak kentut sumpah. Jelas. Salah satu orang the god of manga Jepang adalah Osamu Tezuka. Sampai akhirnya tahun 80-an ada manga yang merubah semuanya. Apa tuh? Pertama, sebenarnya yang paling influential adalah Akira. Oh, Akira ya. Akira yang akhirnya diangkat ke film dan Akira itu menjadi salah satu kunci perfilman Jepang yang merubah manga. Jadi akhirnya di TV orang pertama lihat di layar lebar, anjir kartun bisa diangkat seindah ini. Iya. Nah, lanjutlah ke era yang influential untuk zaman yang lebih modern yaitu Dragon Ball. Oke. Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, dan juga siapa lagi? Ninja Saga. Enggak, udah. Tiba-tiba jasa gajir. Nah selesai gitu dong. guys. Dan salah satu yang paling influential sepanjang sejarah menurut data, Doraemon. Doraemon dan One Piece. Ush. Habata ita. Itu Naruto. Itu Naruto goblok anjing. Tolol. Jadi katanya gitu One Piece dan Doraemon. Kalau One Piece lebih ke era modern, Doraemon sejarah ya karena semua orang nonton sama Akira. Tapi tadi nambahin ya, yang Bang Fandi tadi bilang apa? Hero Bukan yang pas di bagian Amerika itu sempat ada tahun 1954 itu Amerika tuh nggak ngebolehin adanya komik yang penjahatnya menang. Oh. Jadinya orang-orang tuh akhirnya punya sifat yang heroik. Biar apa? Biar semuanya tuh mau Buat kebaikan. berbuat kebaikan. Ini namanya Comics Code Authority. Dan aturan ini yang ngebikin komik Joker tuh sempat stop. Gitu guys. Padahal kenyataannya lebih banyak penjahat yang menang gak sih? Men? Joker tuh udah punya seri sendiri dulu. Iya, udah punya seri sendiri dulu dia. Tapi tetap pas di Jokernya diceritain punya komik sendiri, tetap ada Batman, ada Robin. Ini gigolo ngapain? Mas mau jual diri mas? Tapi di situ dimention nggak apa superhero komik pertama? Apa tuh? Action. Action itu bukan yang ini,
Tapi namanya Mandrake the Magician. Oh, Mandrake. Mandrake the Magician. Dia tuh rilis pada 1934. Ceritanya tentang apa tuh? Ceritanya tentang dia tuh magician tapi berbuat kebaikannya nolongin dari penjahatnya tuh pakai magic. Gitu. Tisu magic. Dark Bukan Bas, Magician. bukan Mas. Ya, untuk shift malam kali ini sekian dulu guys ya.